Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Antoni Aryono dari kelas 12 TK 3. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam mesin kendaraan hybrid. Pertama, di sini ada engine cover. Engine cover berfungsi sebagai peredam kebisingan dan pelindung mesin dari cipratan debu dan air. Lalu di sini ada head cover. Head cover berfungsi sebagai penutup silinder head dan sebagai pelindung komponen yang ada di dalam silinder head. Lalu di sini ada silinder block. Silinder block berfungsi sebagai tempat kerja naik turunnya piston. Lalu di sini ada crankcase. Crankcase berfungsi sebagai tempat dudukan utama per mesin, yaitu crankshaft. Lalu di sini ada oil pan. Oil pan berfungsi sebagai tempat penyimpanan oli yang ada di dalam mesin. Lalu di sini ada dipstick. Dipstick berfungsi sebagai untuk mengecek volume dan kualitas oli yang ada di dalam mesin. Lalu di sini ada camshaft. Camshaft berfungsi sebagai untuk mengatur buka tutupnya katup, intake dan exhaust. Lalu di sini ada piston. Piston berfungsi sebagai penerima daya ledak dari pembakaran yang akan diteruskan menuju crankshaft. Lalu di sini ada connecting rod. Connecting rod berfungsi sebagai penghubung piston dengan crankshaft. Lalu di sini ada igniter coil. Igniter coil adalah sebagian dari sistem pengapian yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik yang akan disalurkan menuju busi. Lalu di sini ada spark plug atau busi, berfungsi sebagai pemberi percikan api yang akan menghasilkan pembakaran. Lalu di sini ada oil filter. Oil filter berfungsi sebagai penyaring oli dari kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin. Lalu di sini ada intake dan exhaust valve mekanisme, berfungsi sebagai penutup lubang katup, lubang intake dan lubang exhaust. Lalu di sini ada exhaust manifold, berfungsi sebagai jalur pembuangan gas buang hasil pembakaran dari mesin. Lalu di sini ada intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran masuknya udara dan bahan bakar menuju mesin. Lalu di sini ada throttle body. Throttle body berfungsi sebagai pengatur masuknya udara menuju mesin. Lalu di sini ada timing chain cover, berfungsi untuk melindungi dan menutup komponen-komponen dari timing chain. Di sini ada fuel rail, berfungsi untuk mendistribusikan bahan bakar menuju injektor. Lalu di sini ada fuel injector, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang mesin. Lalu di sini ada crankshaft. Crankshaft berfungsi untuk mengubah daya naik turunnya piston menjadi putaran. Di sini ada motor generator. Motor generator berfungsi sebagai pembangkit listrik dan juga sebagai starter pada mesin kendaraan hybrid. Lalu di sini ada electrical AC condenser. Di sini berfungsi untuk pendinginan AC secara elektrik. Lalu di sini ada electric water pump, berfungsi sebagai pompa air pada mesin kendaraan hybrid secara elektrik. Pertanyaan dari saya itu jikalau tidak ada engine cover, apakah akan ada kerusakan yang fatal pada mesin seperti itu? Ya, jawabannya adalah tidak, karena engine cover hanya melindungi bagian luar pada mesin. Oh ya, jelas, oke. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, tadi saya kurang mudeng atau kurang ngedengerin tentang cylinder head. Coba diulang lagi fungsinya. Ya, fungsi dari cylinder head adalah untuk sebagai tempat mekanisme katup dan juga sebagai lubang intake dan lubang exhaust. Pertanyaan terakhir dari saya, apa penyebabnya jika oil filter tersumbat? Ya, jika oil filter tersumbat,
oli akan tersumbat dan tidak akan bisa tersebar ke seluruh bagian mesin dan akan mengakibatkan kerusakan seperti kausan pada mesin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.